Kiyotaka Ayano Koji. Nah, akhir-akhir ini sedang heboh banget nih tentang kekalahan Ayano Koji di anime Classroom of the Elite Season 3 episode 11. Dan bagi kalian pasti banyak yang kepikiran, kenapa Ayano Koji bisa kalah? Kalau perlu gua jelasin lagi, bahwa Ayano Koji kalah karena kecurangan dari direktur sementara yaitu Tsukishiro. Sebenarnya, Ayano Koji bisa aja memberitahukan hal itu kepada para guru yang ada di sana. Tetapi dengan begitu, kemampuan Ayano Koji akan ketahuan. Tapi di video kali ini, gua gak akan ngebahas tentang episode 11 season ketiga, melainkan gua akan ngebahas kata-kata yang diucapkan di episode 9-nya, yaitu Kiyotaka Ayano Koji tidaklah sempurna. Dan perkataan ini merupakan pembicaraan antara Horikita Manabu dan Kiyotaka Ayano Koji. Jadi, apa yang membuat Kiyotaka Ayano Koji tidaklah sempurna? Dan langsung aja kita masuk ke segmen bahas karakter aja. Kiyotaka Ayano Koji adalah tokoh utama di anime Classroom of the Elite, sekaligus karakter yang dianggap paling sempurna sejauh ini di animenya. Tetapi tahukah kalian bahwa Ayano Koji tidaklah sesempurna itu? Ayano Koji mempunyai berbagai macam kelemahan juga kalau kita lihat di anime ataupun novelnya. Dan menurut gua, kelemahan Ayano Koji ini lumayan fatal. Oke, kalau kita lihat dari statistik Ayano Koji, semua statistiknya itu ada di angka 99. Dan hanya statistik keberuntungan yang ada di angka 0. Dan banyak dari kalian yang menganggap statistik keberuntungan ini mengartikan bahwa Ayano Koji selalu menyelesaikan tugas-tugasnya dengan murni kemampuannya sendiri, tanpa adanya keberuntungan. Atau dari kalian juga banyak yang mengira statistik keberuntungan ini 0 karena Ayano Koji awalnya ingin hidup sebagai siswa biasa, tetapi malah gak beruntung dan selalu kena masalah. Ya kalau dipikirkan lagi, semua itu masuk akal, karena bisa dibilang semua itu masuk ke kategori keberuntungan. Tetapi gue ada pendapat satu lagi tentang statistik keberuntungan yang dialami oleh Ayano Koji guys. Karena kalau menurut gua, keberuntungan bernilai 0 yang dimaksud itu adalah ketika Ayano Koji tidak waspada atau sedang lengah. Contohnya saat ditusuk oleh Horikita, dijebak makan siang, dan ditarik masuk ke kolam renang. Dan jika kalian lihat, semua kejadian itu terjadi ketika Ayano Koji sedang lengah. Yang artinya ini merupakan kelemahan dari Ayano Koji. Tetapi kemungkinan hanya sampai season 3 ini aja. Karena seterusnya Ayano Koji akan selalu waspada karena kedatangan Tsukishiro. Kelemahan berikutnya dari Ayano Koji dikarenakan oleh White Room itu sendiri. Yaps, bener banget, Ayano Koji selalu dididik di dalam White Room dalam semua bidang, kecuali mata pelajaran sejarah atau sesuatu hal di luar White Room. Yang artinya, Ayano Koji itu bagaikan orang kutu buku yang nolep dan baru keluar dari ruangannya. Dan ini merupakan kelemahan yang fatal banget bagi Ayano Koji. Dan bisa kita lihat di season 3 ini dan beberapa volume di musim 2-nya nanti, Ayano Koji akan lebih sering kalah karena dia gak tahu apapun tentang dunia luar. Karena Ayano Koji gak tahu apa itu percintaan, gak tahu apa itu anime atau film kartun terbaru, gak tahu bahasa sosial yang sekarang digunakan, bahkan Ayano Koji gak tahu tentang channel gua. Bahkan Ayano Koji gak tahu tentang kurikulum pelajaran terbaru saat ini, karena dia belum belajar sama sekali untuk kurikulum terbaru. Karena di musim kedua nanti atau di kelas 2 nanti, Ayano Koji akan banyak melakukan kesalahan dan mengalami kekalahan, walaupun bukan kekalahan telak. Jadi gua bisa menyimpulkan, Kiyotaka Ayano Koji adalah orang jenius dari semua bidang, tetapi dari kurikulum yang lama. Karena kalau Ayano Koji beneran gak belajar atau gak berkembang selama 3 tahun ini, maka Ayano Koji akan menjadi orang yang biasa aja. Dan mungkin itu tujuan Ayano Koji. Apalagi kalau semua lawannya tahu kelemahan Ayano Koji adalah pelajaran kurikulum terbaru atau hal-hal tren di era sekarang, pastinya itu akan menjadi senjata yang sangat berguna untuk melawan Ayano Koji. Kelemahan Ayano Koji yang terakhir adalah Ayano Koji belum berkembang. Ya, kita tahu bahwa di season terakhir ini, Ayano Koji selalu membuat orang-orang di sekitarnya mulai berkembang. Tetapi entah kenapa, gua punya firasat Ayano Koji akan menjadi orang terakhir yang berkembang. Karena sampai saat ini bisa dibilang Ayano Koji masih takut dengan ayahnya. Ditambah lagi Ayano Koji selama di sekolah ini selalu belajar hal baru tentang dunia luar. Jadi gak heran jika nantinya Ayano Koji akan berkembang seperti teman-temannya yang lain.
Dan terlebih lagi, ada rencana Ayano Koji yang mau pindah kelas dan melawan kelasnya sendiri. Dan kalau beneran ini terjadi, kemungkinan besar Ayano Koji akan kalah, lalu akan mulai berkembang. Tapi itu sih hanya teori gua belaka. Jadi itulah semua kelemahan dari Ayano Koji. Jadi apakah kalian bisa menerima bahwa Kiyotaka Ayano Koji itu tidaklah sempurna? Atau kalian ada pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan kali ini, silahkan subscribe dan dah.